Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refidaus Nurtrama dari Universitas Pelita Bangsa dengan Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu cermin dan lensa dan beberapa contoh soalnya. Untuk memenuhi tugas fisika 1 dengan dosen pengampu Ari Yuneldi, SPD, MSc. Pengertian cermin. Cermin adalah permukaan benda yang mengilap dan dapat memantulkan cahaya. Ada 3 jenis cermin. Yang pertama, cermin datar, cekung, dan cermin cembung. Cermin-cermin tersebut memiliki karakteristik masing-masing. Cermin datar. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar ini mempunyai 4 sifat. Yang pertama, maya, tinggi bayangan, sama dengan tinggi benda, tegak dan berlawanan arah terhadap bendanya, jarak benda ke cermin, sama dengan jarak bayangan ke cermin. Perhitungan cermin datar. Panjang minimum cermin untuk dapat melihat seluruh benda adalah setengah dari tinggi benda. Rumusnya, jumlah bayangan yang dibentuk 2 cermin datar. Cermin cekung bersifat konvergen, menyebar cahaya pantul. Titik fokus berada pada depan cermin. Ada 3 sifat sinar istimewa dari cermin cekung ini. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang terakhir, sinar datang menuju titik fokus kelengkungan R akan dipantulkan kembali dari titik pusat kelengkungan. Cermin cembung. Cermin yang titik fokusnya berada di belakang cermin memiliki sifat divergen, yaitu mengumpulkan sinar pantul. Memiliki 3 sifat sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang terakhir, sinar datang menuju titik fokus pusat kelengkungan R akan dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan. Di sini contoh sinar istimewa cermin cembung. Cermin saling dihadapkan dengan sumbu utama berhimpit. Apabila kita menyusun 2 buah cermin yang mempunyai sumbu utama yang sama, maka bagaimana perhitungan bayangannya? Yang harus kita ingat adalah cermin yang memantulkan bayangan terlebih dahulu, karena bayangan tersebut adalah benda bagi cermin yang lain. Nah, di sini saya mempunyai ilustrasinya. Nah, di sini contoh soalnya. 1/F sama dengan 1/S plus 1/S. F jarak fokus cermin, S jarak benda ke cermin, S, di atas jarak bayangan ke cermin. Perbesaran cermin M sama dengan min S, di atas per S. M sama dengan perbesaran cermin, S besar sama dengan jarak benda ke cermin, S sama dengan jarak bayangan ke cermin. Lensa. Lensa adalah sebuah sistem optis yang kedua permukaannya dapat merefraksikan cahaya. Lensa memiliki 2 jari-jari, namun belum tentu besar jari-jarinya sama besar. Lensa memiliki 2 titik fokus, tidak fokus aktif di mana sinar datang sejajar dibiasakan dan pasif. Lensa cekung. Bagaimana tengah lebih tipis daripada bagian tepinya.
atau sisinya. Sinar-sinar bias pada lensa cekung bersifat memancar, memiliki 3 sifat sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumber utama, akan dibiasakan seolah-olah berasal dari titik fokus aktifnya. Sinar datang menuju titik fokus akan dibiasakan sejajar dengan sumber utama. Sinar datang menuju titik pusat akan diteruskan. Sifat sinar istimewa lensa cembung. Sinar datang sejajar dengan sumber utama dibiasakan melalui titik fokus aktif. Sinar datang melalui titik fokus pasif dibiasakan sejajar dengan sumber utama. Sinar datang melalui titik pusat akan diteruskan. Nah, di sini contoh soalnya sama seperti perhitungan cermin, yaitu 1/F sama dengan 1/S plus 1/S. M sama dengan min S sama dengan S. Tetapi pada lensa F, pada lensa cekung adalah negatif, dan F pada lensa cembung adalah positif. Cermin cembung. Cermin yang titik fokusnya berada di belakang cermin memiliki sifat divergen, yaitu mengumpulkan sinar pantul. Memiliki 3 sifat sinar istimewa. Sinar datang sejajar dengan sumber utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumber utama. Sinar datang menuju titik pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.